Selamat datang di vlog pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto. Selamat pagi dari Basecamp Lawu via Candi Ceto. Kita udah mau OTW jam 9 pas. 9 pas. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita start dari Basecamp di ketinggian 1400 mdpl, akan nginep di pos 5 di ketinggian 2800-an, dan akan summit puncak Harga Dumilah di 3256 mdpl. Jarak tempuh kita naik dan turun itu total 22 km, dengan kenaikan elevasi total 1930 meter. Jadi pastiin perut terisi dengan karbo dan protein yang cukup. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung mulai pendakian kali ini. Kita ke arah sana. Kita start pendakian di elevasi 1403 jam 9.22. Langsung medannya tangga. Seperti biasa, registrasi dilakukan offline dengan biaya camping 20.000 per orang, dilarang solo hiking, dan pos regis buka dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Ini nanti kita ke sini, terus kita ke sini, nah turun, nggak naik. turun sampai ke Jakarta. 20 menit awal medannya aspal dan batu bata rapih sampai ketemu Candi Ketek. Candi Ketek ini juga merupakan candi tertinggi kedua di Indonesia loh. Setelah 30 menit menanjak, elevation gainnya 120, nyampe di pos 1, pos ojek. Ini pos berapa ya? Dinamain pos ojek karena ini batas akhir motor bisa lewat. Di sini kita diarahin untuk sewa kain untuk menjaga kesakralan peninggalan kerajaan Brawijaya di sekitar, dan katanya sih untuk tolak bala. Nanti bisa dipakai di ikat kepala, ikat pinggang, ataupun bisa dijadiin selendang saja, yang penting nyaman saja. Dan nanti dipakai dari sini sampai Pancuran 7. Nanti di atas ada petugas. Oke, siap. Ini berapa orang? 4. Iya. Mana? Ini aja ya. Gini boleh, Mas? Iya, boleh. Oke. Setelah naik tangga tadi, ada lagi peninggalan kerajaan Brawijaya yang banyak dihiasi dupa dan sesajen di sekitarnya oleh warga setempat. Kita sebagai pengunjung tentunya harus hormat sama budaya sekitar, jadi lewat sini jangan berisik ya. Baru 5 menit jalan udah ketemu warung lagi, dan di sini kita balikin kainnya. Sampai sini ya, Mas, kainnya. Tapi guys, pada saat video ini dipublish, praktik pungutan sewa kain ini tidak akan dilakukan lagi mulai 6 Mei 2025 atas keputusan Disparpora dan Perhutani. Di atas warung ada kolam pemandian dengan 7 corong yang mengeluarkan air langsung dari sumbernya. Setelah 48 menit, kita nyampe di pos 1. Ternyata ini belum pos 1. Pos 1 masih 10 menit lagi kan ya. Genap 1 jam ketemu shelter. Sekarang jam 10.30 nyampe di pos 1. Dari base camp ke pos 1 itu berjarak 1,6 km. Kita tempuh dalam 1 jam, include ngantri, registrasi, foto-foto, dan sewa kain, dan naik sekitar 300 meter ke atas. Nah, dari sini baru mulai berasa medan gunungnya. Tanah dan akarnya mulai berantakan, udah bukan lagi jalan terbuka kayak ke pos sebelumnya. Udah sejam setengah, tapi kurang lebih medannya masih kayak gini. Ini nggak ngerti lagi sih kalau nanti hujan turunnya kayaknya literally nyerusut sih, soalnya berbentuk juga jalur airnya. Genap 2 jam pos 2, elevasi 1900, berarti kita naik berapa? 500. Udah naik 500, tinggal naik 900 lagi nyampe ke pos 5. Nah, ini dia pos 2. Jarak dari pos 1 itu 1 km. Kita tempuh dalam 1 jam 20 menit dari pos 1. Setelah istirahat 10 menit, kita lanjut. Terpantau dari base camp sampai sini masih di dalam hutan, belum kedapetan area terbuka sama sekali. Dari tadi kayak gini terus, masih nanjak sampai atas. Sekarang udah di elevasi 2100, 2 jam 40 menit. Berarti 700 meter lagi sampai camp 5. Genap 3 jam, kita istirahat dulu. Makan roti. Nah, kalau udah lihat ini artinya kalian udah di pos 3. Di sini ada mata air yang mengalir nonstop dari pipa panjang. Kalian bisa gunain untuk cuci muka atau rebus untuk masak. Mata air di pos 3.
Di sini juga ada warung, nama warungnya Mak Yuni di ketinggian 2250 mdpl di pos 3. Pos 3-nya tuh di bawah itu tuh, kelihatan kan yang ada seng putih. Nah, jadi kayak cuma naik 20 langkah aja. Sekarang jam 1 siang lewat 12 menit. Kita udah nyampe di pos 3, ketinggian 2250. Genap 3 jam 24 menit. Kita mau makan siang dulu kayaknya di sini. Jarak dari pos 2 ke 3 itu 1,8 km. Pantas aja kita merasa jauh banget dibandingin pos 1 ke 2. Elevationnya juga lumayan menguras tenaga. Sayangnya seketika hujan turun deres banget dan shelter yang kebuka itu cuma yang di bawah. Setelah makan dan siap-siap sekitar setengah jam, kita memutuskan untuk menerjang hujan ini. Let's go. Baru hujan bentar aja genangan airnya udah setinggi ini guys. Air terjun Cilau. Oh, dingin banget airnya. Wah. Korean City. Crazy. Benyek airnya. Menurut gua semahal-mahal sepatu pasti tetap bakal kalah sama hujannya lau. Akhirnya setelah 1,5 jam deras, hujannya udah mulai redaan. Sekarang jam 3.01, baru aja berhenti hujannya. Jadi kita lepas ponco kita. Lepas di atas aja. Iya, lepas di atas. Lepas di atas. Ya. Di elevation 2500 agak terbuka, bisa kelihatan ada city di sana. Di sana juga lumayan kelihatan. Pos 4 di sana. Nyampelah kita di pos 4, ada shelter juga, tapi sangat disayangkan kondisinya kotor banget, banyak banget sampah plastik. Sekarang jam 15.36, elevation 2500, tepat 5 jam setelah kita mendaki. Udah sampai ke pos 4. Jarak ke pos 4 nggak sejauh jarak ke pos 3 tadi, elevationnya juga nggak sebanyak tadi, tapi kita butuh waktu yang lebih lama. Tentu karena ngitung 40 menit neduh dan makan tadi juga sih. Dikarenakan banyak sampah dan tanahnya masih basah banget, di pos 4 kita cuma istirahat berdiri 5 menit, abis itu lanjut lagi. Lihat nggak sih nih, ada cacing gede banget. Nah dari tadi tuh kita udah kayak ketemu cacing gede tuh 10 kali lebih kali. Kayaknya sih gara-gara abis hujan kan, jadi lembab terus cacingnya keluar semua. Terus cacing di sini entah apa gede-gede betah. Jadi hati-hati dalam langkah. Nih ada lagi nih si ulet. Di vegetasi yang lumayan terbuka, kita bisa lihat kabutnya bener-bener turun, membuat Gunung Lau tuh terkesan mistis. Ini literally kita nanjak ini, muterin ini dari sini ke sana ke atas, terus di balik itu adalah tempat camp kita. 100 meter elevation gain terakhir. Gimana? Udah lapar? Lapar. Gimana? Udah curi start. Lapar banget nih, udah makan roti aja lah biar agak pusing buat naik. Betul. Tanjakan terakhir guys. Setelah di atas rasanya amazed banget sama suasana Lau. Bener-bener menggambarkan karakteristik Gunung Jawa Timur. Walaupun Lau memang masih di perbatasan dengan Jawa Tengah sih. Tiba-tiba vegetasinya terbuka. Tulisannya di situ puncak. Berarti seharusnya kita udah sampai ya di camp 5. Kita masih wandering around. Mana ya? Plang pos 5-nya. Artinya plang puncak. Ini batang pohon tumbang yang jadi spot ikonik buat foto di Gunung Lau.
Terus depannya tuh literally sabana yang very broad, so cool. Nyampe juga di pos 5, ya ampun. Panjang juga ya perjalanannya. Akhirnya sampai juga. Setelah melewati hujan, badai, air terjun, akhirnya sampai juga di pos 5. Ada warung juga dan buka. Wow. Tenda kita. Look at the view. Recap, jarak dari pos 4 ke 5 itu terjauh dari pos-pos sebelumnya. Nyampe 2 km loh, tapi elevasinya nggak terlalu terjal. Jadi karena landai, speednya pun bisa dipercepat. Nasi ayam opor. Kerupuk. Kita bawa kering kentang sama tempe orek sendiri. Jadi kita tambahin. Karena ini bentuknya udah nggak proper banget. Pokoknya kita habis makan, kenyang, tadi minum teh hangat juga, habis makan cemilan juga. Terus sekarang kayaknya pengen tidur supaya besok pagi jam 2 atau jam 3 kita akan bangun untuk summit. Jaga-jaga nanti kalau malam dingin kita buka hand warmer seorang 2 pieces. Ini bener-bener benda penyelamat sih tiap kita naik gunung. Lalu sekitar jam 10 malam kita tidur. Makan apa nih, Pin? Ya, kita pagi-pagi dikasih jasuke ya teman-teman. Sama ada teh hangat. Luar biasa nih 3 dewa nih. Luar biasa. Kapan lagi pagi-pagi makan jasuke dimasakin ya? Biasa masak sendiri. Jam 3 pagi kita bangun untuk ganjil perut dengan roti, energen dan jagung. Siap-siap lalu kita start perjalanan ke puncak Hargodumilah. Enaknya naik lawu, perjalanan summitnya tergolong singkat, jadi nggak perlu bangun terlalu subuh. 15 menit setelah jalan dari tenda udah sampai di Gupakan Menjangan. Kita lanjut lagi ke puncak summit. 1 jam 16 menit kita nyampe di Hargodalem, tempat banyak warung-warung berada, termasuk warung Mbok Iem. Tapi tentunya karena masih subuh jadi ya nggak buka. Sebuah tips, karena kemarin kita habis kehujanan, sepatunya basah, jadi sebelum pakai kaos kaki pakai plastik dulu. Basah. Kalau gue, Lalu kaos kaki lu keren. kaos kakinya kering, jadi kaos kaki di dalam. Matiin lampu kamu. Hah? Matiin lampu. Matiin dong tolong. Jangan dah. Estimasi 20 menit lagi nyampe puncak. Terus sekarang kayak masih sunrise kecil-kecil. Jadi harusnya kita tepat waktu ya? Iya. Akhirnya tepat waktu, Ya, geng. kita akhirnya berapa puncak sudah kita lewati ya bersama ya teman-teman. Ini terakhir ya? Puncak terakhir kita karena kita pengen pensiun. Pensiun. Iya kayaknya pengen pensiun dini kan. Terus sampai di Hargodumilah. Tubuhnya di belakang situ. Kita sampai pas sunrise, jadi masih agak gelap dan masih butuh headlamp untuk melangkah. Itu tubuhnya. Kelihatan gak sih? Enggak lagi. Wah. Ih, senang banget. Makasih ya Mas sudah dibantuin sampai sini. Sampailah kita di puncak Gunung Lawu, 3.265 meter di atas permukaan laut. Bro, we made it. 1 jam 50 menit nyampe ke puncak dari camp. Sekarang jam 5.25.
Recap, ini dia jarak yang paling jauh, 2,7 km. Elevation gini juga yang paling besar, nyampe 400 meter. Tapi karena nggak bawa carrier, perjalanannya jadi terasa mudah dan cepat. Happy banget rasanya nyampe puncak dan bengong lihat mataharinya naik pelan-pelan. Waktu terang, kita juga bisa lihat puncak-puncak gunung lain di sekitar kita. Waktu di sini cuma bisa mikir, indah banget dah dunia. 5 menit dari puncak, jalan lurus ke bawah bakal ada spot yang gak terlalu terkenal tapi view-nya oke. Gimana sih turunnya? Di jam 6 pagi udah terang banget, tapi mataharinya masih ketutup awan, jadi rasanya tuh tetap dingin banget. Setelah foto udah jam 22 kita turun lagi ke bawah naik canoe ke Sabana. Itu tubuhnya di sana, kita kan turun nih. Nah, kalau kembali ke jalur tadi tuh kayak Canito, berarti lewat kanan. Jadi menurut Sewu kita akan tetap ke Let's go. Let's go. Kayak telur. Nggak sabar ngeliat sabananya kayak gimana. Soalnya dari tadi tuh kita ngeliatnya tapi gelap. Jadi let's see. Ternyata gini setelah kita naik. Tadi nggak berasa kayak gini, kami tadi gelap. Tuh udah kelihatan ada warungnya. Kayak kita mau makan dulu deh, lapar banget tau. Kita sampai lagi ke warung Mbok Beno. Kira-kira kayak gini, bird's view kawasan Hargo Dalem. Ada banyak warung besar lainnya di samping Mbok Iem. Tapi memang yang paling terkenal si warung Mbok Iem, karena beliau yang pertama kali bikin warung di atas sini, waktu Hargo Dalem itu masih kosong. Sewaktu kita berkunjung di tengah Maret 2025, Mbok Iem lagi turun gunung karena berobat sakit. Jadi kita nggak bisa berkesempatan untuk silaturahmi sama beliau. Dan waktu video ini diedit, Mbok Iem dikabarkan telah meninggal dunia di usia 82 tahun pada bulan April 2025. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga amal dan ibadah Mbok Iem diterima di sisi Tuhan. Di dalam warung-warung harga Dumila ada shelter yang lumayan gede loh guys. Jadi pendaki tuh bisa istirahat di dalamnya. Di sini kita pesan energi coklat hangat untuk sharing. Warung yang paling pertama di gunung. Oh, makanya dia terkenal sendiri. Iya. Tapi banyak mbok-mbok yang lain gitu kan di sana. Iya. Kalau yang lain kan paling baru 15 tahun. Ah, baru itu, baru. Ya. Kalau Simbo Ilm kan lebih dari 30 tahun. Oh, gitu. Terus selama 15 tahun jedanya dia sendirian gitu. Dulu sama anaknya. Sekarang anaknya turun ke bawah karena berkeluarga, jadi yang nemenin keponakan. Iya. Makan dulu sama si Temon. Ya, iya. Kalau kalian lihat pelang ini, artinya kalian di pasar Dieng. Karakteristik tanamannya itu pendek-pendek setinggi lutut atau paha. Untungnya di sini kita nggak merasakan ketidaknyamanan apapun, jadi ya kita lanjut aja. Ya, sabananya yang kita rawatin tadi malam tapi nggak. Sabana Gunung Lawu itu luas banget. Bahkan drone aja cuma bisa nangkep sebagian kecilnya aja.
Di sini kami berempat ngabisin waktu lama banget buat bengong, tiduran, jalan-jalan, lari, sampai kita merasa puas. Menurutku nggak semua gunung yang ketika didatengin pas musim hujan itu bisa tetap enjoyable. Tapi, Lau ini salah satunya. Keren sih, Lau. Walaupun gloomy tapi tetap keren. Entah kenapa keren, pokoknya keren. Kalau kalian mulai lihat tanaman tinggi, artinya kalian udah nyampe lagi di area camp Gupakan Menjangan. Kita di Gupak Menjangan. Ini kan kayak ini pos 6 kan ya? Pos 6. Di pos 6 tuh Gupak Menjangan juga bisa nge-camp. Cuman info dari temen yang papasan kemarin turun, mereka nginep di Gupak Menjangan dan banyak banget tikus katanya. Jadi emang paling aman di pos 5 sih. Walaupun di pos 5 juga ada tikusnya, tapi nggak sebanyak di Gupak Menjangan. Gitu, sekian. Perjalanan balik ke tenda cukup landai, jalanannya juga jelas, jadi relatif aman dan nggak menguras tenaga. Kita udah sampai lagi di camp area. Inilah perks of naik gunung pas musim puasa. Musim puasa, bulan puasa. Sepi banget. Oke, recap. Perjalanan turun dari puncak ke camp 5 itu 40 menit kalau kalian jalan terus nggak foto-foto. Tapi kalau foto-foto ya tinggal menyesuaikan aja waktunya. Apa ini? Ayam. Nasi, ayam kecap, kerupuk. Oh. Kevin. Yuk. Jadi makasih Bang. Sebelum beberes carrier, kita nyempetin makan dulu untuk isi tenaga. Nikmat banget, udara dingin gini, makan nasi pulen anget sama ayam anget juga. Jaket nggak jadi aku pakai. Lip SPF. 10.30 kita start turun. Kemungkinan sih nanti bakal hujan lagi di tengah jalan karena ini awannya udah ke kita lagi dan sekarang jadi dingin lagi. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba turun pelan-pelan karena lumayan slippery, bekas hujan semalaman gak sih kemarin? Iya. Oke. Sekilas rute yang akan kita lewati untuk turun sama sih dengan rute naik. Jadi untuk details bisa mengacu ke data pas naik aja ya guys. Dan ya, seperti yang sudah diduga, turunnya licin banget. Sekarang jam 11.20. Udah 50 menit kita turun, baru nyampe di pos 4. Pos 3 gak jadi hujan. Nyampe pos 3. Tadi hujan terus tiba-tiba enggak. Ini udah full gear nih. Situasi sekarang, Cepot sedang sakit kaki. Jempolnya ketekan sama sepatu. Sepatu siapa sih, Pot? Woi, gerimis, Cok. Ya aduh. Gerimis. Sakit juga. Sampai lagi pos 2. Entah kenapa rasanya dari pos 3 ke pos 2 jauh banget. Sekarang itu 1 jam 34 menit dari pos 3. Gila, 1,5 jam loh turunnya. Kita lagi nungguin teman-teman yang di atas biar turunnya bareng.
Setelah 1 jaman dari pos 2, kita nyampe di pos 1. Hujan turun deras, tapi sebentar. Jadi kita neduh sekitar 15 menitan gitu. Sesampainya di pos ojek, ojeknya lagi nggak ada, tapi setelah menunggu 15 menitan, ada motor yang datang dan kita akan ke base camp naik ojek dengan bayar 50.000 per orang. Jujur mahal banget untuk ojek gunung yang rutenya itu cuma aspal dan perumahan warga, dan muternya tuh jauh sebenarnya. Ya, tapi kita coba aja lah ya. Ngojek 10 menit nyampe lagi ke base camp, kita lanjut istirahat, beberes barang. Lihat nih sepatu perang. Udah sampai, sekarang jam 4 kurang. Capek sih. Capek jir. Nah, untungnya kita nyampe cukup early, jadi kita bisa mandi air hangat dulu sebelum ada antrian dari pendaki lain pas sudah nyampe nantinya. Nah mas, nantinya udah gak berfungsi. Mandi dulu. Nah. Pesan-pesan. Hancur. Untuk pemula. Kesan-pesan. Tapi sebenarnya kayaknya dari track-tracknya itu view-nya sama aja nggak sih? Iya. Dari pos 1 sampai 5. Jujur bosan nih. Hah? Jujur bosan. Jujur bosan. Pokoknya yang bagus itu 5 ke atas lah. Iya. Kata Banan. Setelah itu udah. Dan rawan banget kepleset lagi. Ini Candi Ceto, jadi tuh base camp Barokah di sana, terus kalau mau masuk tuh ke sana. Nah, sekarang tuh karena musim puasa, pas tutup semua, jadi cuma ini yang buka. Ini base camp doang aja dingin ya. Base campnya dingin, gimana gunungnya ya? Maksudnya udah jalannya kayak udah pincang-pincang. Setelah makan sore, kita kembali ke Jakarta naik mini elf, dan setelah 9 jam perjalanan, kita nyampe lagi di Cawang untuk melanjutkan kehidupan masing-masing. Seperti biasa, jangan lupa mengedukasi diri sendiri atas rute dan peta gunung yang mau didatengin. Peta ini bisa di-download resmi di websitenya atau link di bio. Sekian vlog pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga membantu, and see you on my next video.